lokal, berarti kita tidak memakai bahan yang di luar daripada bahan yang ada di Papua. Jadi biasanya kalau kita kenal salad buah itu kan ada pakai mayones. Di sini mayones kita ganti bahan pangan lokal yang berada di Papua, kita ganti dengan alpukat. Yang mana kalau kita berbicara alpukat berarti banyak protein nabati yang ada di dalamnya yang bisa memperbaiki sistem pencernaan daripada kita yang konsumsi. Jadi nanti kita campurkan dalam buah-buah. Terus untuk supnya sendiri kita pakai ada ayam dan udang. Jadi pangsit ayam udang. Ini cukup simpel, biasa dan paling mudah, tidak butuh waktu lama. Kalau ibu-ibu pun juga gelas nanti di tes. Jadi ibu-ibu pun juga kalau ketika membuat pangsit nanti tidak mutlak bahwa harus ayam dengan udang. Jadi kalau umpamanya kita adanya ikan di rumah bisa kita pakai ikan. Jauh lebih bagus ikan sebetulnya karena namanya kita berbicara gizi, anak-anak kita kan pasti membutuhkan gizi dari ikan jauh lebih bagus karena kadar lemaknya jauh lebih rendah. Terus untuk makanan utamanya kita buat chicken steak. Jadi chicken steak ini adalah kenapa saya ambil ayam karena paling mudah, paling banyak. Ikan pun juga bisa. Jadi ibu buat dari ikan juga bisa, pakai ayam pun juga bisa. Cuma yang sini saya sediakan kebetulan ayam. Nah untuk karbohidratnya kita pakai ubi ungu. Seperti yang dikatakan tadi, sebisa mungkin kita mengurangi beras. Jadi untuk karbohidrat kita pakai ubi ungu sebagai penggantinya. Yang mana biasanya kalau ibu di rumah kan ubi ungu kan cuma direbus saja. Nah di sini ketika hari ini kita buat sedikit beda, ubi ungunya kita hancurkan seperti membuat kalau kami biasa di operator kan membuat mashed potato. Nah di sini kita coba hancurkan ubi ungunya, campurkan dengan susu supaya ada tambahan kalsium buat anak kita. Terus untuk sayuran biasanya kan banyak sayuran umum. Sayuran juga tidak mutlak, kebetulan saya pakai daun selada. Dan selada juga udah ada di daerah Papua, ada tomat dan ada timun. Nah di sini untuk sayurannya sendiri kita tidak perlu matang itu Bu. Jadi biasanya kan kenapa saya katakan di sini orang bilang daerah Jawa kan dikatakan lalap. Kalau kita bilang bisa dikatakan selada. Nah, kalau kita juga bisa sebisa mungkin kenapa kita tidak bertemu dengan proses masak supaya kadar gizinya itu tetap. Jadi sebisa mungkin anak-anak kita itu diberi asupan yang masih tinggi kadarnya. Karena kalau makanan yang sudah melalui proses pematangan apalagi yang namanya sayuran pasti kadarnya sudah mulai berkurang. Jadi sebisa mungkin kita usahakan sedikit ini. Terus untuk sausnya sendiri kita bakalan memakai buah markisa. Buah markisa ini kan saya perhatikan di Papua ini lumayan banyak sekali. Nah, jadi markisa ini sebisa mungkin kita bukan cuma dijadikan bahwa ini buah untuk dikonsumsi sebagai buah. Di sini kita bagi untuk dijadikan sebagai saus. Nanti kita kombinasikan dengan jeruk lokal, jeruk manis lokal ya. Dan di sini saya mulai untuk pangsitnya aja dulu. Nah, untuk pangsit di sini saya ada udang yang sudah dicincang tadi, ada daging ayam juga sudah dicincang, terus ada daun bawang. Nah, untuk kulit pangsit ini biasanya ada yang sudah jadi. Tapi kalau ibu-ibu berhalangan untuk membuat mencari kulit pangsitnya, di rumah pun bisa dibuat juga. Kalau ibu sudah ada, biasanya ada tepung sukun. Tepung sukun kalau tidak ada, kan biasa tepung sukun kan biasa dari dikeringkan atau dibuat tepung. Kalau ibu nggak punya juga, tepung terigu juga bisa. Cuma perbandingannya 1:1,5, satu tepung berarti setengah airnya sama sedikit putih telur. Ibu tinggal ulangi, tinggal di roll setipis mungkin sudah jadi. Jadi nggak mutlak bahwa harus beli toko. Jadi kalau nggak sempat beli, pakai bahan yang ada pun juga bisa. Jadi di sini saya kebetulan pakai kulit lumpia. Jadi yang penting dia bentuknya kulit. Mobil Honda ya, Honda itu Heavy. Oke, di sini ada daging ayam. Ya.
Daging ayamnya di sini saya campurkan langsung ibu-ibu ya. Daging ayam campurkan dengan daging udang. Ini kalau resepnya kan sudah ada dibagikan, bisa 1:1, bisa juga tergantung mau lebih banyak udangnya atau mau lebih banyak ayamnya, terserah dari ibu juga. Kalau mau pakai ikan juga, ikan full juga nggak masalah. Kuncinya yang penting, kalau sebetulnya udang di sini sebetulnya dia membantu untuk kenyal juga, selain flavor rasa, jadi membantu pengenyalan. Nah, kita kasih rasa. Sini saya ada garam, kasih aja secukupnya. Ada gula. Ibu-ibu kalau di rumah tidak mempunyai, biasanya kan ada royco atau bumbu kaldu ayam atau apa, bisa pakai gula. Kalau pakai gula berarti perbandingan 1:1. Itu rasa gurihnya pasti dapat tuh. Jadi udah kayak pakai vaksin atau apa. Terus saya kasih merica. Di sini ada saya tepung maizena. Ini bisa tepung maizena, tepung sagu juga bisa, tepung kanji juga bisa, atau tepung jagung juga bisa. Maizena kan biasa kita kenal dengan tepung jagung. Nah, jadi kalau ibu-ibu tepung apapun yang ada di rumah, rekomendasi saya tepung sagu atau tepung kanji atau tepung jagung, karena biasanya ibu kalau makan bakso kan agak kenyal nih. Nah, ini yang membantu untuk mengenyal, selain mengenyalkan dan mengikat. Terus kadar gizinya ada. Kalau tepung kanji atau tepung terigu, dia kadarinya agak beda. Terus ada daun bawang, masukkan daun bawang. Di sini sambil nunggu, saya sudah panaskan air ibu-ibu ya. Nah, ini udah saya panaskan. Sambil buat kaldunya kita masukkan juga daun bawang. Untuk bikin kaldu, ibu-ibu bisa juga pada waktu buat ayamnya tadi kan ada tulangnya, bisa masukkan rebusan tulang. Tapi kalau ibu-ibu adanya dagingnya aja langsung, nanti pangsit ini masuk sudah bisa jadi kaldu juga. Jadi ada flavornya sendiri juga. Untuk isi sendiri bentuknya terserah daripada ibu-ibu, tapi cara yang paling mudah cukup kita potong segi 4, lipat 2, dilengketkan gini. Ibu punya jepit tinggal lipat gini aja, terus begini. Jadi jepit, selesai. Ini nanti begitu kuahnya mendidih tinggal kita masukkan aja. Jadi kalau ada bawang putih, kebetulan saya ada bawang putih, udah saya haluskan untuk kaldunya. Kita tinggal tambahkan di kuahnya aja. Karena ini sudah ada rasa bu, untuk rasa belakang untuk kaldunya agak belakangan. Karena biasanya pada waktu kita merebus, saripatian dari sini itu sudah keluar dari sini. Jadi nanti belakangan pada waktu akhir baru kita lanjutkan proses masak. Saya sambil bikin ini boleh tanya? Iya bu, bisa. Itu apa kulit pangsitnya apa sama dengan kulit pangsit yang biasa dijual di pasar atau Sama, beda? Bu. Sama. Iya. Jadi ini kebetulan saya ngambilnya yang
udah jadi juga yang bermerek. Ah, ah. Kalau yang dipasarkan ada yang bulat itu. Iya, yang bulat yang biasa bulat itu. itu juga sama Iya. sebetulnya, karena Sama. ini yang membedakan cuma prosesnya. Kalau proses yang biasa yang kita lihat yang bermerek itu kan pembuatannya dengan mesin. Kalau yang di pasaran itu kan lokal biasa pakai Biasa, teflon, iya, pakai teflon. pen. Sebetulnya bahan dasarnya tepung sama air sama aja. Kalau kita lebih bagus sih saya rekomendasikan pakai tepung sagu, Bu. Tepung sagu. Kan kalau tepung sagu yang kita kasih gini kan dia lebih tipis, cuma harus pengertiannya harus lebih cepat dikit. Karena dia rentan kulit ini rentan kering ya, keras. Iya. Biasa kalau kita yang di Jakarta Biasa juga ada orang pakai ikan juga jauh lebih bagus. Kalau untuk kaldunya sendiri bisa diisi sayuran, tambahan sayuran. Ini juga bisa ibu tambahkan potongan wortel atau sayuran-sayuran yang lainnya bisa. Karena namanya anak-anak, kalau kita menghilangkan anak-anak kan pasti iya variasinya. Terus mereka tuh selalu berpikiran jajanan luar. Karena berpikir makanan jajanan luar juga kita tak pikir, Bu. Ini kalau kita buat sendiri keamanannya jauh kita lebih ketahui. Kandungan gizinya bisa jadi lebih banyak tepung daripada isiannya, iya. Terus zat aditif juga yang ditambahkan itu Pepsi kah atau apa itu tidak ketahui. Terus itu tadi saya bikin dagingnya itu di blender atau dicincang? Dagingnya ini bisa di blender, bisa dicincang, Bu. Kalau dicincang teksturnya, kalau ini kebetulan saya cincang. Kalau blender biasanya kan ada blender yang cincang, Bu, yang dua mata pisau. Yang dua mata pisau. Nah, kalau ada juga blender bumbu. Kalau blender bumbu bisa Ibu tambahkan putih telur, tapi kuningnya jangan masuk. Ya. Tapi jangan sampai ada kandungan air, Bu. Biasanya kan kelembekan. Iya. Iya. Karena biasanya kalau dicincang, kalau kita tidak pandai mencincang biasanya agak kasar ya. Itu. Kalau agak kasar sih sebetulnya tidak masalah, Bu. Tidak masalah. Iya. Kalau saran saya sih lebih bagus kalau dicincang kita ambil bagian pahanya. Istilahnya kalau bagian paha itu setelah kita buang kulit dia lebih juicy. Lebih ada ini saripatinya jauh lebih banyak. Kalau di dada kan lebih banyak serat. Iya, serat. Iya. Saya rasanya cukup ya. Ya. Ini kebetulannya udah begini langsung saya masukkan. Untuk pangsit yang kali ini berarti tidak aman untuk yang di atas usia 50 sampai 60 ya, karena pakai hujan. Iya, makanya tadi saya bilang pakai boleh diganti sebetulnya, Bu. Pakai ikan bisa. Iya. Ya. Ataupun kalau juga ada yang memang pantangan yang ada penyakit seperti macam kolesterol, Iya, kolesterol, asam urat. bisa diisi dengan tepung sagu itu. Iya. Jadi tepung sagu campur sayuran, jadi versinya vegetarian. Nah, untuk kaldu juga kan bisa ibu-ibu biasa kalau ada jamur bikin kaldu dari jamur direbus, Iya. tinggal kasih perasa atau apa. Beli yang bukan kaldu jamur. Ya? Aja bikin lapar. Iya. Terus minum jus lagi pas sebentar. Terus buat jadi dia kasih netral, terus sih. Nah, untuk makanan pembuka di sini saya sediakan salad buah. Sebetulnya kenapa sih salad buah seharusnya? Sebetulnya kalau kita makan buah, sebetulnya makanan yang paling benar adalah sebelum kita makan seharusnya makan buah. Biasanya kan kita orang Indonesia lebih cenderung habis makan baru makan buah. Nah, sebetulnya
sebelum makan itu harusnya makan buah dulu supaya pencernaan kita jauh lebih bagus, dipancing, terus selera makan jauh lebih ini. Jadi di sini saya tidak hilangkan bikin penutup buah karena di pembukaan itu sudah banyak kisaran buah. Kedua, buah-buah yang kita pakai, kenapa saya kasih alpukat? Karena di main course ada protein ibu, ada protein, ada ayam. Kita pancing dengan protein dari protein nabati untuk memancing protein hewani yang ada supaya mudah diserap sama tubuh. Anak-anak kita kan butuh gizi-gizi yang bagus, jadi kita pakai protein nabati. Jadi kalau ibu mau melihat anak-anak kebanyakan yang kurus, lambat pertumbuhan, perbanyak dulu protein nabati. Protein nabati begitu sudah banyak, baru belakangan sudah mulai makan protein hewani, penyerapannya jauh lebih bagus, gitu. Nah biasa kalau dia dari awal kebanyakan protein hewani, yang ada itu anak-anak gemuk. Gemuknya biasa perut lebih besar, tapi badan tidak berisi, gitu. Kita lanjut. Besarannya mau maaf ibu ya, kebetulan tempatnya yang besar, jadi kita mainnya gede. Kita ambil alpukat yang sedikit ini. Alpukat ini kita sebagai pengganti daripada mayones. Biasa kan kalau mayones kan kita harus pergi ke toko beli, sedangkan kalau kita berbicara mayones sebetulnya itu dari telur mentah, minyak mentah juga semua. Jadi lebih sehat pakai alpukat aja bu. Ini kurang matang ya bu ya. Seharusnya pakai alpukat yang agak lebih matang ya, lebih baik. Kurang matang agak pahit sih. Iya, agak pahit. Kita cuma butuh sedikit aja. Sambil dikit aja bu ya. Ya nanti kalau ibu punya lebih matang, pakai lebih banyak. Ini saya cukupkan dikit. Untuk alpukatnya ini, kalau ibu punya blender bisa di blender. Tapi kalau nggak punya bisa pakai garpu aja kalau di rumah ya. Terus pastikan ada jeruk nipis. Jeruk nipis. Ada susu. Di sini saya ada susu kental manis. Kalau mau lebih sehat lagi, ibu punya madu jauh lebih bagus. Sini ada buah melon. Kenapa saya pilih buah melon? Kayak vitamin, sampai C banyak, untuk antioksidan juga. Pepaya jauh lebih bagus. Pepaya Papua banyak ya ibu. Pepaya buat anak-anak bagus, banyak kaliumnya, bagus untuk antiinflamasi apa segala macam banyak. Terus nanas ini bagus juga, apalagi untuk anak-anak kayak vitamin C. Untuk selera, di sini saya bikin plain aja karena kebetulan kan ininya kan sudah ada rasa. Untuk ayamnya penting sausnya juga sudah ada. Untuk tekstur kembali ke mama juga. Mau teksturnya padat atau agak lembek tergantung. Kalau umpamanya anaknya lebih doyan makanannya lebih lembek,
apa-apa, bisa dikasih lebih lembek. Ini kita bikin sausnya mama ya. Sausnya itu tadi seperti yang saya katakan tadi pakai jeruk. Seharusnya kalau ada saringan pakai saringan ya. Bisa minta tolong dari tadi ya. Bisa dibersihkan ini luar sana. Dengan tombol sausnya ya. Untuk saus sendiri, mama bisa ganti-ganti juga. Kalau umpamanya tidak pengen asam manis, bisa pakai terong. Terong direbus, di blender juga bisa, jika tambah susu juga bisa. Jadi umpamanya mama juga punya tulang ayam tadi, cukup ditumis, kasih sayur-sayuran juga, ditumis sampai berwarna coklat, kasih tepung sedikit, disaring, bisa jadi saus. Jadi bahan apapun juga bisa. Jadi semua ada masyarakat ada gizinya. Mas será melhor.
Kalau maizena sebetulnya kita tidak pakai ukur karena nanti kita masukkan juga tidak sepenuhnya tergantung kekentalannya. Maizenanya juga kita larutkan dengan air. Kalau di pasar ya, untuk saus sendiri, mama bisa pisahkan, bisa juga langsung disiram. Ya, kenapa saya siram? Biasanya kan kalau di sayuran kurang rasa, kena saus dia lebih berasa lagi. Gitu. Ya. Ini berasa kalau bukan vitamin C-nya setelah buang itu kena panas, vitamin C-nya Enggak, masih Bu. tetap ada. Kecuali kalau ibu masak betul-betul lama sekali, baru yang kedua kita tidak ada penambahan air, jadi kadar di sini masih gini. Makanya pada waktu panas harus cepat-cepat mendidih, cepat masuk. Biasa ada orang terlalu lama dimasak, akhirnya kalau sudah terjadi reuse itu biasa berkurang. Kalau dia cuma sekedar mendidih, baru masuk, ya. Adik-adik mesin. Iya. Makanya sama dengan sayuran tadi ibu. Iya, seperti yang disampaikan sama Bu ini tadi kan sayuran, biasanya kan mama-mama ini potong sayur dulu, baru nyuci, itu salah. Jadi yang benar adalah cuci dulu, baru dipotong. Nah yang paling bahaya itu kangkung. Mama-mama kalau cuci kangkung, pastikan sebetulnya dicuci bersih, baru dipotong karena biasanya kalau dipotong dulu kan kangkung ini kan sayuran yang berongga, bertabung. Mama cuci, air kotor itu bisa masuk ke dalam ininya, dalam tabungnya. Iya. Kedua, mempengaruhi rasa. Ketiga, bakteri banyak masuk. Jadi mama betul-betul harus. Terus kangkung juga, mama biasanya kalau kita kangkung, pokoknya selama itu daun potong sampai habis. Sebetulnya tidak. Kangkung ada filosofinya kalau ini biasa 5 kali petik dari atas itu aja kan, karena yang sudah di bawah itu sudah ada rezekinya sudah beda. Jadi 5 petik dari atas sudah selesai, itu aja dia nggak sampai dipotong mendekati akar. Keluarga besar jadi. Keluarga besar. Keluarga besar. Aduh, ya Allah. Itu kan ada sumber penyakit asam urat kan. Iya. Palingan kamu juga tidak ada cacing. Itu boleh enak sekali. Mungkin dari mama-mama ada pertanyaan atau ada saran atau gimana?